Kembali disergap, pemirsa, 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat melakukan rekonstruksi di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo dan rumah dinas Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. 78 adegan diperagakan, termasuk kejadian rencana pembunuhan berencana di rumah Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan Putri Chandrawati. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menolak sejumlah adegan rekonstruksi. Verdi Sambo dibawa dari tahanan Makobrimob Depok, Jawa Barat dengan pengawalan ketat iringan kendaraan taktis menuju lokasi rekonstruksi di Duren 3, Jakarta Selatan. Sementara 3 tersangka lain, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, berangkat menuju lokasi dari tahanan Bareskrim Polri. Richard Eliezer mendapat pengawalan dan perlindungan tim LPSK. Lokasi rekonstruksi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas Polri Duren 3, Jakarta Selatan dalam pengamanan ketat. Rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dimulai pukul 10 tepat. Aula di rumah pribadi Verdi Sambo dijadikan sebagai pengganti rumah Magelang. Sebanyak 78 adegan diperagakan dari 3 lokasi rekonstruksi yang merupakan tempat tinggal Irjen Verdi Sambo. Hadir ya. Semuanya sudah diperhitungkan oleh penyidik dan juga jaksa penuntut umum. Ya, jadi nanti yang hadir dalam kegiatan rekonstruksi ini selain 5 tersangka didampingi oleh pengacaranya dan juga 10 dari jaksa penuntut umum yang akan melihat bagaimana adegan per adegan. Ya, selain itu dari pengawas eksternal juga hadir, dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Sementara Putri Chandrawati, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua yang belum ditahan, datang dalam pengawalan polisi dari kediamannya. Reka adegan dimulai dari rumah Magelang yang memperagakan peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Sebanyak 16 adegan diperagakan yang melibatkan Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Susi, seorang pembantu rumah tangga dan pemeran pengganti korban Brigadir Yosua. Dalam rekonstruksi, Putri Chandrawati berada di tempat tidur, sementara Bribka Ricky Rizal menghampiri disusul Kuat Ma'ruf. Dalam adegan ini, Brigadir Yosua Huta Barat duduk di lantai di samping tempat tidur Putri Chandrawati tidur. Dalam salah satu adegan, Putri Chandrawati juga melakukan panggilan telepon di tempat tidur. Susi yang menjadi saksi juga terlihat dalam ruangan bersama Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Salah satu adegan, Ricky Rizal berdekatan dengan Kuat Ma'ruf. Kejadian di Magelang sejak tanggal 4 sampai dengan 8 Juli disebut tim khusus Polri sebagai motif Verdi Sambo membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo sebelumnya selalu menyebut kejadian di rumah Magelang merendahkan martabat keluarganya. Setelah rekonstruksi di rumah Magelang, dilanjutkan adegan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Rumah ini berdekatan dengan rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Selama rekonstruksi, Verdi Sambo memilih membuka masker dan dengan tangan terikat tali tis. Di rumah pribadi Verdi Sambo diperagakan 35 adegan yang memperagakan kejadian tanggal 8 sebelum dan sesudah pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo terlihat memegang radio panggil handy-talkie. Pada salah satu adegan, Irjen Verdi Sambo berpelukan dengan Putri Chandrawati. Sementara di rekonstruksi akhir dilakukan di rumah dinas Polri yang ditempati Irjen Verdi Sambo di Duren 3. Dalam rekonstruksi ini terdapat 27 adegan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam adegannya, Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan pemeran pengganti meminta untuk tidak ditembak. Barada Richard Eliezer terlibat dalam rekonstruksi melakukan penembakan pada Brigadir Yosua. Ada salah satu adegan di mana Verdi Sambo mengambil senjata api milik Brigadir Yosua Huta Barat dan melakukan penembakan ke arah tembok tangga ke lantai atas. Dalam rekonstruksi di rumah dinas ini juga melibatkan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Putri Chandrawati juga berada di rumah dinas saat penembakan. Usai pembunuhan, jenazah Brigadir Yosua Huta Barat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi.
Ferdi Sambo merekayasa seluruh pembunuhan yang dilakukan di rumah dinasnya. Namun bukti ilmiah yang ditemukan tim khusus, seluruh laporan sejak awal di Polres Jakarta Selatan merupakan rekayasa. Dalam rekonstruksi ini, kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat dilarang polisi untuk mengikuti. Dari pihak luar yang dilibatkan mengikuti rekonstruksi LPSK, Kompolnas, dan Komnas HAM. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat di Muaro Jambi kecewa perwakilan tidak diperbolehkan mengikuti langsung jalannya rekonstruksi. Keluarga mengikuti jalannya rekonstruksi hanya dari rumah. Samuel Huta Barat, orang tua Brigadir Yosua, selama hampir 8 jam mengikuti jalannya rekonstruksi pembunuhan berencana putranya melalui berbagai media. Samuel juga mengetahui kuasa hukum sebagai perwakilan keluarga tidak diperbolehkan polisi mengikuti jalannya rekonstruksi. Namun Samuel tetap berharap di pengadilan kebenaran motif pembunuhan akan terungkap. Nanti kan nampak di persidangan. Apapun ceritanya di lokasi di TKP begini, kalau dari pengadilan kan nggak bisa dibohong-bohong. Sangat akan nampak nanti yang berbohong apa tidak. Kan hasil yang terbaik yang sesuai dengan keterangan-keterangan di akhir. Biar nanti pengadilan. 5 tersangka termasuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati telah memperagakan pembunuhan berencana yang dilakukan. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua ke Bareskrim Polri. Jaksa Agung Muda Pidana Umum menilai ada anatomi kasus tentang kesesuaian alat bukti yang harus dilengkapi penyidik. Kejaksaan Agung segera mengembalikan berkas 4 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Tidak adanya anatomi kasus tentang kesesuaian alat bukti, sehingga penyidik harus memperjelas dan dilengkapi. Anatomi yang dimaksud hanya akan dibuka di persidangan. Berkas perkara harus memenuhi syarat formil dan material agar bisa dibuktikan di persidangan. Sudah berjalan kurang lebih 2 mingguan kurang lah ya. Kami berkoordinasi secara intensif baik dengan Kabar Eskrim 2 kali ketemu saya di sini dalam rangka diskusi penanganan perkara ini, juga dengan penyidik dipimpin oleh Direktur Andirian, Brigadir Jenderal. Jadi kami melakukan diskusi intensif siang malam, bahkan di hari libur pun kami berdiskusi kepada kawan penyidik. Sementara itu, berkas perkara tahap 1 milik tersangka kelima Putri Chandrawati telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan melaporkan. Singgah menonton pertunjukan dangdut, seorang pria justru tewas dianiaya dengan senjata tajam. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali. Bantuannya 8 untuk jalan kuda.